Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Penasaran gak sih gimana serunya petualangan di dunia kriminal yang penuh teka-teki? Mabar Kriminal hadir untuk kamu yang pastinya suka tantangan dan alur cerita yang gak biasa. Cerita lengkap dan detail dijamin bikin kamu penasaran banget. Jadi gak perlu tunggu lama, langsung aja cek video seru di Mabar Kriminal dan siapkan diri untuk kejutan-kejutan keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. So jangan lupa mampir agar si abang ganteng Mabar Kriminal tentunya semakin semangat ngonten dan upload 5 kali sehari. Di balik senyumnya yang ramah, pria itu hanyalah seorang penipu kelas teri dengan keahlian dalam berbohong. Setiap janji yang dia berikan lebih manis daripada coklat, sedangkan kenyataannya lebih pahit dari kopi hitam yang tidak pernah diseduh. Hal ini sangat mirip dengan tetangga saya yang manis saat berhutang namun galak saat ditagih. Seperti itu pula lah yang terjadi dalam kasus ini. Dan bahaya seketika mengintai hanya karena tidak mau bayar hutang yang telah menahun, bagaikan kurap yang tak sembuh-sembuh. Pada 21 Juni 2024, seorang pria bernama Johnny mendatangi kepolisian Pampanga, Philippines dan melaporkan bahwa sejak jam 3 sore dia tidak bisa menghubungi adiknya yang bernama Jennifer. Jennifer saat itu sedang bersama tunangannya bernama Yitzhak telah berpamitan untuk bertemu seseorang terkait dengan pembelian sebidang tanah. Johnny telah berkali-kali menghubungi, baik melalui telepon, pesan SMS, hingga ke akun medsos keduanya. Tetapi tidak seorang pun yang membalas semua pesan-pesan tersebut. Dan karena merasa khawatir, dia serta keluarga besar memutuskan untuk melaporkan pasangan ini sebagai orang hilang. Keesokan harinya sekitar jam 2.36 dini hari, polisi mendapat panggilan dari seorang warga yang melaporkan tentang adanya sebuah mobil SUV yang terbakar di persimpangan jalan San Jose Tarlac. Dalam rekaman video, tampak api melahap kendaraan tersebut sehingga sulit untuk didekati. Yang setibanya di lokasi, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Dan di dalam mobil tersebut, mereka tidak menemukan adanya korban dan hanya menemukan sebuah dokumen serta KTP atas nama Jennifer. Ketika polisi memberi kabar pada keluarga gadis itu, mereka pun memberitahu bahwa Jennifer dan Yitzhak terakhir kalinya terlihat bersama seorang perantara atau maklar tanah. Mereka diduga bertemu untuk membahas transaksi pembelian tanah yang telah digadaikan seluas 13 hektar yang berada di daerah Tarlac. Dan mobil yang terbakar tersebut diketahui bukan milik pasangan itu, melainkan mobil sewaan yang terdaftar atas nama Randall Castillo dengan alamat di Santa Maria Bulacan. Jennifer yang berusia 26 tahun, lahir dan dibesarkan di Santo Tomas, Pampanga. Setelah menyelesaikan SMA, dia bekerja sebagai kepala tim di perusahaan BPO di Clark Freeport Zone. Gadis yang aktif di gereja ini sejak kecil dikenal cantik dan ambisius yang telah bercita-cita ingin menjadi model. Yang karena hal inilah, dia pun mulai mengikuti berbagai ajang kecantikan di negara itu. Di antara lomba-lomba tersebut adalah Mutia Eng Philippines Pampanga 2023. Meskipun belum berhasil memenangkan mahkota, Jennifer bertekad untuk merebut gelar tersebut di kompetisi pada tahun berikutnya. Setahun kemudian, dia berhasil menjadi salah satu kandidat resmi di ajang yang sama, serta dijadwalkan untuk mewakili daerah Santo Tomas. Dan dengan nama besar yang dimilikinya, di masa depan, Jennifer lebih dikenal sebagai seorang model, pengusaha, dan pemenang kontes kecantikan Filipina. Dalam waktu singkat, Jennifer berhasil membuat namanya terkenal di berbagai agensi lokal dan mendapat pengakuan tidak hanya karena kecantikan, tetapi juga karena dedikasinya dalam komunitas.
Dia dipandang sebagai bintang bersinar dengan masa depan yang cerah, yang dalam masa-masa ini dia pun sedang berpacaran dengan seorang pria bernama Yitzhak Cohen. Yitzhak seorang pengusaha asal Israel berusia 34 tahun yang telah bertahun-tahun tinggal di Filipina. Dia cukup pendiam dan dikenal karena sikapnya yang tenang serta intuisi bisnis yang sangat tajam. Mereka pun telah tinggal bersama-sama dan menjalani kehidupan yang sangat sempurna. Semua kriteria ada pada mereka, termasuk ambisi cinta dan memiliki rencana masa depan yang sama. Dan di hari kejadian, mereka berpamitan untuk meninggalkan Angeles City dan menuju ke Kapas Tarlac demi bertemu dengan seseorang terkait sebidang tanah yang digadaikan pada mereka di tahun 2021. Namun sejak saat itu, keduanya seolah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi pun memeriksa perjalanan pasangan ini melalui rekaman CCTV yang merekam perjalanan mereka di sepanjang rute sejak meninggalkan Angeles City hingga menuju ke kota Tarlac. Dalam penyidikan, polisi juga menanyai warga yang tinggal di sekitar lokasi tanah yang ingin dibeli oleh pasangan itu. Sang warga pun memberitahu bahwa di tanggal 21 Juni sebelum jam 4 sore, dia sempat melihat 2 mobil di lokasi itu. Dan sekitar jam 4 sore, dia kembali melihat 3 buah mobil yang meninggalkan area tersebut. Namun dia tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut dan siapa orang yang mengendarainya. Berdasarkan laporan tersebut, polisi pun menayangkan rekaman CCTV saat ketiga mobil itu meninggalkan area tersebut dengan harapan ada seseorang yang mengenali mobil-mobil itu. Namun hingga beberapa hari ke depan dan masih belum mendapat info, seminggu kemudian keluarga Geneva menawarkan hadiah sebesar 70 juta bagi siapapun yang mengetahui di mana keberadaan pasangan ini. Di saat bersamaan, kantor Provinsi Kota Tarlac saat itu membentuk panitia khusus orang hilang demi untuk mempercepat pencarian korban. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memeriksa apakah pasangan itu pergi ke luar negeri. Namun sebelum mereka mendapatkan info, tepat di tanggal 1 Juli, polisi kembali mendapat laporan tentang penemuan mobil terlantar di daerah Barangay Tibay yang berada di kota Tarlac. Menurut seorang saksi mata, mobil tersebut telah diparkir di sana sejak tanggal 30 Juni sekitar jam 8 malam. Karena mobil itu diyakini mungkin berhubungan dengan hilangnya kedua korban, sehingga polisi mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Dalam upaya mempercepat penyidikan, pemerintah daerah Papangga menawarkan hadiah sebesar 42 juta bagi siapa saja yang bisa memberikan info. Dan setelahnya, gubernur serta wakil gubernur kota Papangga juga meningkatkan hadiah menjadi 278 juta. Dengan tambahan hadiah sebelumnya, total yang ditawarkan mencapai 390 juta. Setelah berhari-hari menonton rekaman CCTV, dalam salah satu rekaman polisi mengetahui jika terakhir kalinya pasangan ini bertemu dengan seorang perantara properti yang diketahui bernama Michael. Michael sendiri merupakan seorang mantan polisi dan telah dipecat pada Februari 2020 karena telah melakukan sebuah pelanggaran serius. Michael membantu mereka untuk melihat tanah yang akan dibelinya di desa Armenia. Namun saat ditanyai, Michael mengakui bahwa mereka bertemu pada 21 Juni sekitar jam 2 siang di depan sebuah pom bensin yang berada di Barangay Cristo Tarlac. Tetapi setelah pertemuan tersebut, mereka pun berpisah arah dan dia tidak tahu kemana pasangan itu selanjutnya akan pergi. Sedangkan pom bensin tersebut dikenal sebagai tempat umum untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Walaupun di sana dilengkapi dengan CCTV, tetapi sayangnya di saat kejadian itu, perangkat tersebut tidak berfungsi akibat angin topan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang jika saja CCTV tersebut tidak rusak, rekaman itu bisa memberikan banyak informasi penting, seperti kendaraan yang diparkir di sana, siapa saja yang turun dari mobil, hingga plat nomor mobil yang digunakan. Dan pom bensin tersebut
hanya berjarak sekitar 1 meter dari lokasi mobil terbakar. Dalam melakukan penyidikan, polisi berhasil mengidentifikasi sebanyak 7 orang yang kemungkinan berpotensi terlibat dalam kasus tersebut. Yang salah satu dari mereka diketahui bernama Junjun, di mana dia akhirnya menyerahkan diri dan memutuskan bekerja sama dengan polisi. Junjun yang bekerja sebagai mekanik alat berat mengungkapkan bahwa pada 21 Juni, seorang teman sebut saja bernama Jeff saat itu datang meminta bantuan untuk memperbaiki mobil. Dan dia pun mengikuti Jeff menuju ke lokasi yang ditentukan. Namun setibanya di sana, dia sangat kaget ketika menemukan 2 jasad di dalam mobil itu. Yang dimana jasad tersebut merupakan jasad seorang wanita dan seorang pria. Jasad si wanita berada di kursi penumpang bagian depan, sedangkan si pria berada di kursi belakang. Setelahnya Junjun pun diperintahkan untuk mengendarai mobil yang berisi korban dan mengikuti mobil di depannya yang berisi para pelaku yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Barangay Santa Lucia Kapas menuju ke lokasi penggalian. Yang setibanya di sana, mereka telah ditunggu oleh seorang pria yang bertugas untuk mengubur kedua korban yang kejadian tersebut hanya memakan waktu selama 1 jam. Untuk menghilangkan jejak, Junjun juga diperintahkan membakar mobil mereka. Karena takut akan dihabisi, dengan terpaksa Junjun mengambil tisu yang kemudian dibakar untuk menyulut api yang lebih besar. Dan sesuai perjanjian awal, setelah pekerjaan tersebut selesai, Junjun pun mendapat bayaran sejumlah 14 juta. Berdasarkan pengakuan tersebut, dengan membawa surat perintah penggeledahan, polisi pun segera menggeledah rumah Michael. Yang di sana ditemukan sejumlah barang bukti, termasuk senpi dan juga granat. Dan 2 hari kemudian dengan bantuan serta petunjuk Junjun, polisi melakukan penggalian di sebuah area kosong di Barangay Santa Lucia Tarlac, yang dimana Geneva dan Yitzhak ditemukan terkubur dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika keduanya dalam kondisi membusuk parah. Geneva memiliki luka akibat senpi yang terdapat di bagian punggung serta paha, sedangkan Yitzhak di bagian dada serta samping ketiak yang tembakan tersebut tembus keluar dari tubuhnya. Setelah penangkapan Michael, polisi juga menangkap 5 dari 7 pelaku lainnya. 1 diantaranya bernama Rommel yang juga merupakan mantan polisi dan dipecat pada 2018 atas kasus pelanggaran. Sedangkan Junjun, Jeff dan 1 pelaku lainnya merupakan warga sipil, sedangkan 2 pelaku lainnya saat itu masih belum ditemukan. Di dalam interogasi, diketahui bahwa Michael dan Rommel merupakan dalang utama dan kasus ini berawal dari masalah tanah. Di tahun 2012, Michael menggadaikan sebidang tanah pada Geneva selama 2 tahun. Dengan perjanjian, jika selama waktu tersebut Michael tidak bisa membayar hutang, maka tanah itu akan pindah kepemilikan menjadi milik Geneva. Tetapi setelah waktunya habis dan tanah tersebut belum ditebus, Geneva pun bermaksud untuk mengambilnya. Ketika mengetahui rencana Geneva, Michael pun menentangnya dengan alasan bahwa tanah tersebut hendak dibeli seseorang dan dia juga akan mengenalkan sang pembeli pada Geneva. Yang tanpa wanita itu sadari bahwa semua itu hanyalah jebakan untuk membuatnya datang ke sana, yang kemudian dia pun dihabisi. Dan dengan tewasnya Geneva, maka semua hutang Michael lunas dan tanah tetap menjadi miliknya. Walaupun para pelaku telah ditangkap, tetapi polisi masih melakukan investigasi untuk menemukan 2 pelaku lainnya. Yang hingga saat ini kasus masih terus berjalan dan masih menunggu jadwal persidangan. Saat itu polisi berjanji akan segera menyelesaikan kasus ini dan membawa keadilan bagi keluarga korban. Setelah kejadian tersebut, jasad Yitzhak dipulangkan ke Israel, sedangkan Geneva dimakamkan di kampung halamannya. Kedua keluarga korban berharap pelaku lainnya segera ditemukan agar kasus ini bisa menjalani persidangan.
Suatu hari di bulan Juni 2006, Kepolisian Nanjing Provinsi Jiangsu saat itu menerima panggilan aneh. Seorang wanita melaporkan bahwa dia telah diperkaos di rumah duka. Kabar tersebut tentunya mengejutkan pihak kepolisian karena terjadi di tempat di mana seharusnya orang-orang berduka. Namun setibanya di TKP, polisi merasa lebih kaget lagi karena korban yang melapor bukanlah seseorang yang awalnya mereka duga merupakan salah satu pelayat, melainkan seorang wanita muda bernama Xiaoya yang tadinya dinyatakan telah meninggal dan akan dikremasi. Sedangkan si pelaku adalah pria bernama Li yang merupakan seorang petugas patroli di rumah duka tersebut. Pada masa itu, seringkali terjadi pencurian tubuh dan perdagangan organ manusia, sehingga untuk memperketat pengamanan, pihak rumah duka menambah beberapa petugas patroli yang salah satunya adalah Li dan setiap hari akan memeriksa keamanan jasad. Di hari itu seperti biasanya, Li yang patroli tiba di depan jasad Xiaoya. Dia pun membuka kain putih yang menutupi tubuhnya untuk melakukan pemeriksaan. Namun saat itu, Li seketika merasa kagum melihat kecantikan sang wanita tersebut. Xiaoya yang telah dirias dengan sempurna tampak bagaikan putri yang sedang tidur. Li yang makin terkagum-kagum justru semakin terpesona. Yang sayangnya, perasaan itu pun berubah menjadi nafsu. Dan tanpa pikir panjang, dia pun naik ke atas berangkar tempat jasad tersebut dibaringkan dan setelahnya memperkaos jasad Xiaoya tanpa mempedulikan kondisi di sekitarnya. Dia bahkan tidak sempat berpikir jika seandainya perbuatan tersebut dipergoki oleh rekan-rekan lainnya, yang tentunya hal ini akan menimbulkan masalah besar. Setelah melakukannya, Li yang berwajah tembok, tanpa rasa malu sedikit pun segera memakai pakaian dan turun dari berangkar untuk memakai celana. Namun sebelum sempat melakukannya, Li tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang bertanya apa yang telah dia lakukan. Hal ini membuat Li merasa heran, karena sebelum melakukan hal tercela itu, dia telah memastikan bahwa ruangan tersebut dalam keadaan kosong. Dengan kebingungan dia pun membalikkan tubuh untuk mencari sumber suara, yang ternyata berasal dari jasad Xiaoya yang saat itu telah dalam kondisi duduk di atas berangkar. Dan penampakan tersebut seketika membuat Li sangat syok dan jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian ketika tersadar, dengan panik Li yang tidak memakai celana, saat itu berlari meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak histeris minta tolong. Teriakan itu terdengar oleh petugas lainnya yang kebingungan melihat Li berlari dengan otongnya yang gondal-gandul bergoyang-goyang sadu dan tertiup oleh angin sepoi-sepoi. Sebelum mereka sempat bertanya, di saat bersamaan tampak seorang wanita dengan tubuh dililit kain putih yang mengejarnya. Dengan marah wanita itu berkata bahwa dia akan melaporkan Li ke polisi karena telah memperkaosnya. Para staf yang bertugas bergegas mendekati si wanita untuk bertanya apa yang terjadi. Namun sama seperti Li, mereka sangat kaget ketika melihat bahwa si wanita adalah jasad yang akan dikremasi. Walaupun saat itu masih bingung dan ketakutan, namun para staf berusaha bersikap tenang. Dengan cepat mereka menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut serta meminta perawatan medis. Polisi yang tiba di TKP segera menahan Li untuk dimintai keterangan, sedangkan Xiaoya dibawa ke rumah sakit yang di sana setelah mendapatkan perawatan, kondisi tubuhnya perlahan mulai stabil dan gadis itu pun menceritakan apa yang terjadi. Xiaoya yang energik merupakan seorang guru yang mengajar tari untuk anak-anak. Dia sangat mencintai pekerjaannya dan selalu bersemangat berbagi ilmu dengan para murid. Namun sehari sebelum kejadian, saat sedang mengajar wanita itu merasa pusing yang membuat pandangannya menjadi gelap. Yang tidak lama kemudian, dia pun jatuh pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit oleh beberapa orang rekan-rekannya. Ketika keluarganya diberitahu bahwa sang putri pingsan saat bekerja, mereka pun segera mendatangi rumah sakit.
Namun sayangnya sudah terlambat karena setibanya di sana, dokter memberi kabar jika Xiaoya telah meninggal akibat kelelahan dan terlalu banyak bekerja. Setelah mengeluarkan akta kematian, sang dokter memberi saran agar mereka segera mempersiapkan pemakaman. Namun karena Xiaoya bukan merupakan penduduk lokal, sehingga orang tuanya yang merasa terlalu rumit untuk membawa jasad tersebut ke kampung halaman, pada akhirnya memutuskan untuk melakukan kremasi. Dan setelahnya, mereka akan membawa guci abunya pulang ke kampung untuk dimakamkan. Karena sang ibu tahu bahwa Xiaoya suka terlihat cantik, di saat itu dia merasa sedih ketika melihat sang putri yang tampak sangat pucat. Sehingga dia pun memutuskan untuk meriasnya secantik mungkin agar arwah Xiaoya bisa meninggalkan dunia dengan cara yang paling indah. Dan karena Xiaoya akan dikremasi keesokan harinya, untuk sementara waktu dia pun diletakkan di kamar jenazah, yang setelahnya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Li Shikenti Gondal-Gandul. Selama berada di rumah sakit, pada akhirnya dokter menemukan penjelasan tentang hal ini, yang berdasarkan pemeriksaan, Xiaoya dinyatakan mengalami mati suri, di mana hal tersebut terjadi akibat dari gerakan tarinya yang menghabiskan banyak energi, sehingga menyebabkan otaknya kekurangan oksigen, detak jantung serta pernafasan juga berhenti, yang menimbulkan kesan seolah telah meninggal. Karena dokter yang saat itu menangani Xiaoya tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, sehingga dia pun menyatakan kematiannya. Dan pemerkosaan tersebutlah yang pada akhirnya membangunkan Xiaoya dari tidur panjangnya. Di mana hal tersebut bisa saja terjadi akibat dari gerakan liar yang dilakukan oleh Li, sehingga memacu adrenalinnya. Meskipun perbuatan Li adalah salah, namun secara tidak sengaja, dia telah memberikan guncangan pada tubuh Xiaoya yang memulihkan aliran oksigen ke otaknya. Dan secara perlahan, nafasnya saat itu kembali yang membuat Xiaoya segera tersadar. Namun saat terbangun dengan kondisi tubuh polos di sebuah ruangan yang dingin, Xiaoya yang tidak tahu bahwa dirinya telah meninggal, pada awalnya menduga jika dia diperkaos saat sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Tetapi ketika mengetahui kejadian yang sebenarnya, wanita itu seketika bergidik ngeri, membayangkan jika seandainya dia terbangun saat sedang dilakukan kremasi. Menyadari hal ini dan setelah berpikir panjang, Xiaoya dan keluarganya memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan pada polisi. Mereka pun menandatangani surat kesepakatan dan memaafkan perbuatan Li dengan alasan bahwa secara tidak langsung tindakan Li telah menyelamatkan nyawa Xiaoya. Walaupun mereka telah memaafkan, namun di mata hukum Li tetap bersalah. Dan demi menjaga keadilan sosial, pengadilan tetap mengadili pria itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun sayangnya Li tetap merasa tidak bersalah dan membantah dengan keras bahwa apa yang dilakukannya bukanlah pemerkosaan, yang hal ini menunjukkan jika pria itu memang tidak bermoral. Berdasarkan penyidikan, diketahui bahwa Li memiliki sifat introvert, yang setelah lulus sekolah, dia kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai harapan. Akibat gaji pas-pasan, sehingga Li masih bergantung pada orang tuanya, dan selain masalah keuangan, dia juga merasa terganggu dengan desakan keluarga yang memintanya untuk segera menikah. Tetapi hal ini sulit dilakukan, karena sifatnya yang tertutup, serta lingkaran pertemanan yang terbatas, di mana dia tentunya tidak bisa bertemu banyak wanita. Dan karena bekerja di rumah duka, dengan para klien yang tidak bisa lagi berbicara, sehingga Li sulit menemukan pasangan yang cocok secara psikologis. Dan pada akhirnya, pria itu pun sulit bergaul, serta beban emosionalnya semakin berat. Akibat situasi tersebut, membuat Li memiliki nafsu yang tidak sehat, karena setiap hari dia selalu melihat jasad, sehingga lebih tertarik pada wanita yang telah meninggal. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, pengacaranya beralibi bahwa di saat kejadian tersebut Xiaoya telah meninggal,
yang artinya Li seharusnya dihukum atas dakwaan menghina jenazah dan bukan pemerkosaan. Dalam waktu singkat kasus ini pun menjadi sorotan karena sebelumnya situasi seperti ini belum pernah terjadi, sehingga tidak ada aturan yang jelas mengenai seseorang yang dianggap mati dan diperkaos sehingga hidup kembali. Namun mengingat keluarga korban telah memaafkan dan menganggap insiden tersebutlah yang menyelamatkan nyawa putri mereka, pada akhirnya walaupun perbuatan Li tidak bisa dibenarkan, saat itu pengadilan memberi vonis selama 2,5 tahun. Setelah kejadian ini, banyak terjadi pro kontra di antara masyarakat. Sebagian setuju dengan pengadilan, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa seharusnya Xiaoya dan Lila yang harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini.